Hai semua, Assalamualaikum. Saya mau berbagi dua resep dimsum yang enak, gurih, dan empuk meski tanpa labu siam. Yang satu dimsum ayam original dengan topping parutan wortel, dan satunya lagi dimsum ayam udang dengan variasi 5 topping. Keduanya sama-sama istimewa dengan rasa yang premium. Simak aja videonya sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan 500 gram daging ayam, bisa pakai paha atau dada ya, tapi kalau mau lebih gurih dan juicy, sebaiknya pakai bagian paha aja. Saya sendiri ini pakai dada karena tadi di pasar salah ordernya. Selanjutnya ini 100 gram tepung tapioka dan 50 gram tepung terigu supaya teksturnya kenyal empuk. Dan jangan lupa juga campurkan 250 gram kulit ayam yang diiris-iris kayak gini. Jadi kulit ayamnya nggak perlu digiling ya mams, cukup diiris-iris aja. Dan ini semua bumbu-bumbunya ya mams, untuk takaran lengkap udah saya tulis di deskripsi ya. Khusus buat bawang putih, ini sebelum dicampur mau saya goreng dulu jadi minyak bawang supaya dimsumnya wangi beraroma lezat. Menurut saya cara ini bisa bikin dimsum lebih maknyus dibanding pakai bawang putih mentah. Nah, jadi ini 6 siung bawang putih yang udah diulek, lalu tambahin 3 sendok makan minyak dan goreng sampai matang dan warnanya berubah kecoklatan. Selanjutnya, giling ayam dan semua bumbunya sekaligus biar lebih praktis dan pastinya rasa bakal lebih merata ya kalau digiling barengan kayak gini. Oh ya, mesin gilingnya saya pakai ini dari produk Bolde ya. Ini food processor yang sangat bagus dan multifungsi. Bukan cuma ada gilingan dagingnya aja, tapi lengkap dengan blender jus, blender bumbu, alat potong dan serut sayuran, juga alat peras jeruknya ya. Jadi ini komplit satu paket ya. Saya udah pakai food processor Bolde ini kurang lebih 4 tahun dan sampai saat ini masih awet dan berfungsi dengan baik. Buat yang mau samaan, boleh ya, bisa diorder di sini, klik aja link pemesanan di deskripsi video ini. Ini hasil gilingnya, kalau tingkat kehalusannya disesuaikan aja dengan kebutuhan ya mam. Selanjutnya, kalau udah digiling dagingnya, tambahkan 250 gram kulit ayam, terigu, dan tepung tapiokanya. Ini kulitnya ada 250 gram ya mam. Kulit ini yang bikin dimsumnya gurih, sekaligus bikin teksturnya lebih ambiar, mudah dipotong, dan gak alot ataupun keras. Selain dari kulit ayam ini, penambahan air, minyak bawang, dan terigu di adonan tadi juga bikin dimsumnya lebih empuk. Jadi nggak kenyal kayak karet ya, tapi kenyalnya itu lebih ke empuk. Pokoknya sedep deh. Supaya dimsum nggak kenyal alot, ada juga yang menambahkan labu siam atau bengkoang. Tapi resep ini udah cukup empuk ya, meskipun tanpa tambahan labu atau bengkoang. Nah, tingkat lunak adonannya segini aja ya, ditambah 2 sendok makan air. Kalau adonannya udah siap, sekarang lanjut bungkus dengan kulit dimsumnya. Untuk kulit dimsumnya bisa beli jadi atau bikin sendiri ya mams. Kalau mau bikin sendiri, boleh dicek video saya sebelumnya yang ini nih ya. Isinya tutorial membuat kulit dimsum yang tipis dan nggak mudah robek. Oh ya, info penting juga nih mams. Kalau mau bungkus dimsum biar kulitnya gak alot atau cepat mengeras kalau pas dinginnya, coba sebelum diaplikasikan, kulitnya ini dicelupin dulu ke air kayak gini ya. Ini bikin kulitnya lebih lentur dan hasil kukusnya lebih empuk dan moist. Oke, sekarang kita lanjut bungkus adonan dimsumnya dengan kulit yang udah dicelupin ke air ya. Cara bungkusnya bebas aja ya mams, mau dibentuk kayak bunga-bunga atau mau dilipat simple kayak gini juga boleh. Ini saya bikin dimsumnya ukuran cukup besar ya, jadi isiannya muncung mumbul dan gemuk. Saya paling suka kalau dimsum itu isiannya full mumbul ke atas, jadi kelihatan lebih lezat. Nah, kayak gini ya jadinya, isiannya banyak, ngelipetnya gak ribet, sederhana aja, yang penting rasanya enak. Oke, lanjutin ya, bungkus adonannya sampai habis. Nah, mams, ini udah selesai dibungkus ya. Semuanya ada 24 buah. Di kukusan ini ada 21 buah dan sisanya 3 lagi saya pisahin gak dikukus dulu. Ini udah beres bikin dimsumnya. Kalau mau langsung dikukus bisa ya. Tapi kalau mau dikasih topping juga bisa biar tampilannya lebih menarik. Dan topping yang paling umum biasanya dengan wortel parut. Next time saya bikinin ya video dimsum premium. Campuran bahannya premium dengan aneka topping. Tunggu jadwal postingannya.
Kalau semuanya udah dikasih topping, sekarang waktunya kita kukus. Kukusnya sampai benar-benar matang empuk. Nanti kecium kok aroma daging ayam kukusnya. Kalau dimsumnya udah matang, kompornya udah dimatiin, jangan dulu dibuka tutupnya ya, biarkan beberapa menit baru dibuka. Itu bikin dimsumnya lebih empuk. Atau kalau mau ekstra empuknya, dimsumnya biarkan dingin dulu. Kalau udah dingin, kukus lagi kedua kalinya. Dijamin deh itu benar-benar bakalan empuk lumer di mulut. Oke deh, ini udah matang ya dan siap disantap bersama saus sambalnya. Untuk sausnya bebas aja ya Mams, mau dibikin sendiri atau mau pakai sambal instan, sesuaikan aja dengan selera. Ini tekstur dimsum sekali kukus ya Mam, sekali aja udah empuk, apalagi kalau pakai cara kukus 2 kali itu lebih empuk lagi. Saya rekomendasiin ya yang 2 kali kukus karena rasanya bener-bener enak banget. Pokoknya jangan lupa dicoba ya Mams resepnya, semoga suka dan sekian dulu video buat hari ini. Ini dia bahan-bahan utama yang harus disiapkan. Ada 500 gram daging ayam bagian paha, ada udang kupas 250 gram, 150 gram kulit ayam, 100 gram tapioka, 50 gram terigu, dan 1 butir putih telur. Untuk bumbu keringnya ini ada 1 makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh lada bubuk, dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk bumbu basahnya ini ada 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan minyak wijen, dan tambahin juga 4 sendok makan air putih supaya adonan gak terlalu kental. Dan ini 6 siung bawang putih ulek yang sudah digoreng dengan 3 sendok makan minyak. Bawangnya ini udah jadi minyak bawang ya. Nanti minyaknya juga ikut dimasukin ke adonannya. Sekarang waktunya menggiling adonan. Karena saya mau yang praktis-praktis, jadi saya mau giling semuanya jadi satu. Ayam, udang, kulit, tepung, bumbu basah, dan bumbu keringnya. Tapi dengan catatan ya harus pakai gilingan yang bagus. Kalau nggak kuat gilingannya, jangan disatuin tepung dan kulitnya. Karena kulit nggak akan bisa halus dan tepungnya bikin proses giling jadi seret menggumpal. Tapi kalau saya ini mau digiling barengan aja karena kapasitas alat gilingnya juga cukup banyak dan pisaunya juga sangat tajam, jadi nggak masalah ya kulit dan tepung sekaligus ikut digiling. Tapi kalau kulit tetap gak akan jadi halus. Memang tujuannya supaya tercampur rata aja, bukan buat menggiling kulit. Kalau kulit itu cukup ya diiris-iris aja. Nah, ini dia hasilnya. Giling ayam dan udangnya jangan terlalu halus ya Moms, biar ada sensasi kegigit butiran udang atau ayamnya. Dan yang pasti kulit ayamnya tetap dibentuk semula ya, gak bisa ikut kegiling. Oke, kalau udah digiling, sekarang pindahin aja ke piring atau mangkuk dan mulailah siapkan bahan-bahan lainnya seperti ini ya. Ini adalah aneka topping dimsumnya. Ada 5 jenis ya, bakso sapi, sosis, ayam, udang, dan jamur kuping. Dipotongnya wajib kecil-kecil, cenderung tipis ya Moms. Selanjutnya adonan mau diisikan ke kulit dimsum. Ini kulitnya ukuran 4 inci ya. Sebelum dikasih isian, kulitnya dicelupin dulu ke air bersih kayak gini, biar kulitnya gak keras dan waktu dibentuknya lebih mudah dan punya daya rekat yang kuat. Setelah dicelup air, lalu ambil 1 sendok makan muncung isiannya, lalu mulailah dibentuk. Ada yang bilang katanya susah banget ya ngebentuk kulitnya. Nah, kalau udah dicelup air kayak gini, justru lebih gampang ngebentuknya. Jadi antara kulit bisa saling merekat satu sama lain. Oke ya, lanjut aja bungkus adonan isian dengan kulit dimsumnya sampai selesai. Jangan lupa kasih 5 jenis toppingnya. Nah, jadinya kayak gini ya. Abis itu kasih di tengahnya topping udang. Wih, mantep ya, toppingnya banyak gini. Oke, lanjutin ya.
Nah, alhamdulillah ya, ini semuanya udah jadi, tinggal dikukus aja. Jadi dari adonan isian tadi, ini saya bisa dapat 28 piece. Nggak terlalu banyak, karena ini ukurannya cukup besar. Ibarat kata kalau makan 3 itu udah cukup banget ya. Tambah 1 udah kenyang banget. Sebagian saya kukus di panci elektrik kecil ya, jadi di sini jumlahnya nggak pas 28. Langkah terakhir yaitu mengukus dimsumnya. Gunakan air yang udah mendidih supaya dimsumnya cepat matang. Dan kalau udah matang, udah empuk, bisa langsung diangkat aja ya dan hidangkan di atas piring saji bersama saus sambalnya. Untuk resep saus sambalnya ada di deskripsi ya, tapi video tutorialnya belum saya bikin di sini. Tapi udah ada ya videonya di YouTube Short, bisa cek aja ya. Kita cek ya hasil kukusnya, ini dimsumnya empuk banget, ada kenyal-kenyalnya dikit, dan pastinya ini juicy banget ya, karena pakai daging ayam paha dan kulit ayam juga tambahan minyak bawang. Kalau ditekan ini langsung ambiar nih. Ini tuh cuma sekali kukus, apalagi kalau udah dikukus kedua kalinya, tekstur bakalan makin empuk dan pastinya makin enak. Oke deh mams, itu aja dulu ya sharing resepnya buat hari ini. Next time saya juga pengen bikin dimsum perbandingan antara yang pakai labu dengan yang pakai bengkoang. Bedanya apa ya? Oke, ditunggu aja ya episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya.